Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di sini bersama saya, Mama Rainbow. Kali ini Mama ingin menunjukkan kepada teman-teman semua koleksi tanaman alokasia yang ada di kebun Mama Rainbow. Alokasia adalah salah satu tanaman yang ngehits dan populer di tahun 2020 ini. Di habitat aslinya, tanaman alokasia hidup di hutan hujan tropis dan memiliki banyak sekali jenis. Sama halnya dengan tanaman Syngonium, tanaman alokasia juga adalah tanaman yang seringkali disama-samain dengan jenis tanaman keladi oleh sebagian besar masyarakat kita. Padahal sebenarnya tidak sama ya teman-teman. Akan tetapi di sini Mama tidak akan mengulas kembali perbedaan antara tanaman alokasia dengan tanaman keladi. Karena sudah banyak video-video di YouTube yang mengulas tentang perbedaan dari tanaman alokasia dan tanaman keladi. Selanjutnya, langsung saja kita simak video Alokasia plantur di kebun Mama Rainbow. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, like dan komennya ditunggu, serta share jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat. Alokasia macrorrhiza variegata atau yang dikenal juga dengan nama Sente variegata saat ini adalah jenis tanaman alokasia yang banyak dicari dan disukai oleh para pecinta tanaman hias. Tidak heran karena tanaman ini cantik sekali. Apalagi jika corak variegata yang keluar itu menor dan cantik seperti ini, tentu teman-teman semua juga pada suka kan? Alokasia black velvet. Bentuk daunnya oval atau bulat telur dengan ujung yang sedikit meruncing. Warna daunnya hijau kehitaman, bertekstur seperti beludru, dan memiliki tulang daun yang berwarna putih kehijauan. Alokasia black velvet ini memiliki tangkai daun yang pendek, karena memang tumbuhan ini tumbuhnya tidak terlalu tinggi. Meskipun begitu, karena form daunnya yang tebal dan kaku, membuat penampilan tanaman alokasia black velvet ini tampak begitu eksotis. Alokasia silver atau Alokasia dragon silver. Bentuk daunnya lebih langsing dan lebih memanjang jika dibandingkan dengan Alokasia black velvet dengan warna putih keperakan dan urat daun yang berwarna gelap. Tanaman Alokasia silver ini sangat menyukai tempat yang teduh. Semakin teduh tempatnya, maka tanaman ini akan memiliki corak yang lebih jelas dan terlihat. Tanaman ini juga memiliki tangkai yang pendek dan memiliki pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi.
Daunnya juga memiliki form yang tebal dan kaku, sehingga tanaman ini juga tampak terlihat sangat eksotis. Alocasia caprea atau Alocasia tengkorak hitam memiliki daun yang lebih tipis jika dibandingkan dengan Alocasia black velvet dan Alocasia silver. Permukaan daunnya juga licin dan mengkilat. Warna daunnya tembaga, memiliki lekukan yang tegas dan menonjol, serta menyerupai bentuk tengkorak di bagian dada. Alocasia baginda dragon scale. Tanaman alocasia ini di video sebelumnya telah Mama posting video pada saat Mama unboxing beli online tanaman Alocasia baginda scale. Yang belum lihat bisa dicek ya. Alocasia baginda dragon scale ini merupakan tanaman asli dari hutan tropis Kalimantan. Jadi ini Mama belinya langsung dari Kalimantan dan sellernya itu mengambil langsung tanaman alocasia ini dari hutan yang ada di Pulau Kalimantan. Alocasia amazonica. Alocasia amazonica ini sebenarnya tanaman jadul ya teman-teman, karena dari sebelum tanaman alocasia ngehits, tanaman alocasia ini sudah sering kita temui dan banyak ditanam oleh ibu-ibu atau para pecinta tanaman hias. Akan tetapi semakin kesini, apalagi setelah hits seperti ini, Alocasia amazonica ini semakin diburu dan dicari oleh para pecinta tanaman hias. Bentuk daun dari Alocasia amazonica ini menyerupai kuping kancil atau kuping kelinci yang memanjang dan meruncing pada bagian ujungnya. Bergerigi pada bagian pinggirnya dengan form daun yang datar dan agak kaku. Warnanya juga hijau pekat dengan tulang daun yang berwarna putih kehijauan. Dan untuk jenis alocasia yang ini, jujur Mama kebingungan mencari tahu nama atau ID dari jenis alocasia yang ini. Awalnya ini Mama kira adalah jenis Alocasia amazonica, akan tetapi form daunnya ini tidak kaku dan warnanya juga tidak sepekat jenis tanaman Alocasia amazonica. Selain itu, warna bagian belakang daunnya itu ungu saja, sementara Alocasia amazonica itu urat daunnya yang berwarna putih itu tembus sampai ke bagian belakang. Jadi, jika di antara teman-teman ada yang tahu nama atau ID dari Alocasia ini, boleh tolong dikasih tahu di kolom komentar ya, teman-teman. Alocasia watsoniana. Seperti halnya dengan Alocasia amazonica, Alocasia watsoniana ini juga merupakan tanaman jadul yang sudah lama banyak dimiliki oleh pecinta tanaman hias yang ada di Indonesia. Mama juga memiliki tanaman ini sudah lama sekali. Form daunnya kalau menurut Mama
ini mirip seperti tanaman Alocasia amazonica, hanya saja dia pinggirannya lurus, tidak bergerigi seperti halnya amazonica. Urat daunnya juga terlihat tegas dan form daunnya itu tipis. Bagian belakangnya juga berwarna ungu kemerahan, tapi tulang daunnya itu tidak tembus sampai ke bagian belakang. Dan yang ini adalah Alocasia plambea atau yang juga dikenal dengan nama sente hitam. Sebagian besar dari masyarakat kita juga banyak mengenal tanaman ini dengan nama keladi hitam atau keladi Papua. Jenis Alocasia plambea ini jika ditanam di tanah, dia akan tumbuh besar dan daunnya pun akan menjadi lebar. Jadi dia tangkainya tumbuh memanjang ke atas. Jenis Alocasia ini jika ditanam di tanah dan sudah tumbuh besar seperti ini akan terlihat sangat gagah, dan warna daun dan tangkainya yang gelap memberikan kesan eksotis yang cantik. Tanaman Alocasia adalah tanaman hutan hujan tropis, dan di habitat aslinya, tanaman Alocasia tumbuh subur di bawah naungan pohon-pohon besar dengan kelembaban yang tinggi serta sinar matahari yang redup. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, tanaman Alocasia sebaiknya diletakkan di bawah naungan, bisa berupa naungan atap, pohon besar, atau bisa juga menggunakan naungan paranet. Gunakanlah media tanam yang poros karena tanaman Alocasia sangat sensitif terhadap media tanam yang terlalu becek. Untuk penyiramannya sebaiknya dilakukan 2-3 hari sekali atau dilakukan saat media tanam sudah setengah kering. Oh ya, di kolom komentar pernah ada yang bertanya bagaimana cara Mama melakukan penyiraman pada tanaman. Nah, pada umumnya Mama melakukan penyiraman itu guyup ya. Mama siram semuanya, mulai dari metan, daun hingga batang, itu Mama siram semuanya. Akan tetapi Mama tidak melakukan penyiraman saat metan masih basah. Jadi saat metan mulai setengah kering, Mama akan melakukan penyiraman, dan penyiramannya itu guyup dan banyak. Untuk pemupukan, boleh dibilang Mama jarang sekali melakukan pemupukan pada tanaman Alocasia. Karena tanaman Alocasia ini kalau menurut Mama tidak begitu rakus akan unsur hara. Dan juga untuk nutrisinya, Mama telah memasukkan pupuk kandang dalam campuran media tanamnya. Sebenarnya itu saja sudah cukup. Akan tetapi, jika teman-teman ingin menggunakan pupuk, teman-teman boleh menggunakan pupuk daun. Boleh merek apa saja, seperti Growmore atau Gandasil daun.
teman-teman, demikianlah video Mama kali ini, Alocasia plantur di kebun Mama Rainbow. Semoga video kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.